Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi perkuliahan modul 8. Adapun nama-nama anggota kelompok yaitu saya sendiri Tias Kamar Tatiana, Aifa Yulianti Ati, ada Rizky Trinilatul Hima, Karomatul Hidayah, Ika Mulyaningsih, dan Zana Septiana. Yang pertama yaitu definisi risiko operasional. Definisi risiko operasional oleh Basel II didefinisikan sebagai suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Walaupun risiko ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi bisnis, keterkaitan utamanya adalah pada bidang perbankan yang regulatornya bertanggung jawab untuk menciptakan pengamanan sebagai perlindungan terhadap kegagalan sistemik sistem perbankan dan ekonomi. Yang kedua yaitu ada kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Beberapa contoh risiko tersebut adalah yang pertama, risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumentasi yang salah. Yang kedua, kesalahan transaksi. Yang ketiga, pengawasan yang kurang memadai. Yang keempat, pelaporan yang kurang memadai, sehingga keputusan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu risiko kegagalan mengelola manusia atau karyawan. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, namun juga menjadi sumber risiko operasional baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Beberapa contoh risiko operasional yang berkaitan atau bersumber dari manusia adalah yang pertama, kecelakaan kerja. Khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan atau kurang pengalaman dari karyawan. Yang kedua, terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu, sehingga jika karyawan tersebut meninggal dunia atau berpindah kerja, perusahaan mengalami masalah. Yang ketiga, integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan tersebut bisa menggelapkan uang perusahaan atau melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah otoritasnya. Risiko sistem. Sistem teknologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi risiko baru jika perusahaan terlalu bergantung pada sistem komputer. Maka risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer akan semakin tinggi. Beberapa risiko yang muncul berkaitan dengan sistem adalah yang pertama, kerusakan data, kesalahan program, sistem keamanan yang kurang baik, penggunaan teknologi yang belum teruji, dan yang terakhir terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Kejadian semacam itu biasanya jarang terjadi, tetapi mempunyai dampak yang cukup tinggi atau frekuensi rendah signifikan tinggi. Beberapa contoh risiko eksternal yaitu yang pertama ada perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Pengukuran risiko operasional. Salah satu teknik mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klarifikasi berikut ini, yaitu yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat keseriusan untuk risiko-risiko yang ada, termasuk risiko operasional. Dari itulah dapat diketahui matriks frekuensi atau tingkat untuk risiko-risiko yang ada. Bagian 1, materi, severity, dan frekuensi untuk risiko gagal bayar dan kesalahan pemrosesan. Bagian berikut menunjukkan matris dengan dimensi frekuensi di sumbu horizontal dan dimensi severity pada sumbu vertikal. Bagian 2, contoh penentuan tinggi rendahnya signifikasi
Penentuan tinggi rendahnya signifikasi dan frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melalui survei terhadap manajer-manajer perusahaan. Contoh penentuan tinggi rendahnya severity atau frekuensi. Contoh penentuan tinggi rendahnya severity atau frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, severity atau frekuensi yang lebih besar dibandingkan median atau rata-rata dari resiko yang ada dikelompokkan ke dalam severity atau frekuensi yang tinggi, dan sebaliknya. Penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melakukan survei terhadap manajer-manajer perusahaan. Selanjutnya ada menghitung kerugian. Menghitung kerugian yang diharapkan. 1. Perhitungan langsung. Untuk menentukan kerugian yang diharapkan jika risiko tertentu muncul, dapat menggunakan kerangka probabilitas atau frekuensi dan severity. Rumus: kerugian yang diharapkan sama dengan frekuensi atau probabilitas dikali severity atau besarnya kerugian. Selanjutnya ada contoh dari penentuan dalam catatan kecil selama 12 bulan. Dari data di sini menunjukkan bahwa rata-rata kecelakaan setiap bulan sampai 5,2 sekitar 12,6 juta per bulannya atau 2.412.600 itu didapat dari 152 juta dibagi 63. Mengetahui frekuensi yang diperkirakan menggunakan nilai rata-rata perusahaan setiap bulannya, yaitu 5,25 kali. Seperti terkejadian menggunakan nilai kerugian peristiwa sekitar 2,4 juta. Nilai kerugian yang diharapkan itu didapat dari frekuensi dikali itu 5,25 dikali 24, jadinya 12,6. Menghitung kerugian yang diharapkan. Yang kedua, pendekatan analisis untuk menghitung kerugian yang diharapkan. Contohnya, tingkat keuntungan yang diharapkan atau rata-rata adalah 10 juta. Semesta berfrekuensi adalah 50 juta. Berapa kerugian pada interval 95%. Dengan mengasumsikan distribusi tertentu, biasanya terjadi kerugian yang akan terjadi. Keuntungan dari distribusi normal adalah bisa dilakukan berbagai hal hanya dengan mengetahui nilai yang diharapkan dan bervariasinya. Nilai kerugian pada batas 5% bisa dihitung sebagai berikut. Nilai kerugiannya 10 juta dikurangi 1,65, hasilnya itu 6,5 juta. 1,65 ini adalah nilai Z yang berkaitan dengan wilayah probabilitas sebesar 5%. Nilai kerugian yang diharapkan dengan demikian adalah 6,5 juta rupiah. Kelemahan dari metode tersebut adalah distribusi normal sesuai dengan kenyataan. Dalam kenyataannya, distribusi kerugian tidak selalu normal. Ya. Selanjutnya probabilitas distribusi Poisson atau min sama dengan 5. Berikut ada tabelnya. Keterangannya yaitu kolom 2 distribusi probabilitas Poisson dengan nilai yang diharapkan adalah 5. Kolom ketiga probabilitas kumulatif atau baris 1 nilainya 0,0404 sama dengan 0,0067 ditambah 0,0337. Kolom keempat angka 0 sampai 99 untuk mewakili angka yang akan disimulasikan untuk frekuensi 14 dan 15. Probabilitas dianggap 0 sehingga tidak ada angka di dalam kolom 4. Contoh distribusi normal kumulatif. Berdasarkan data di atas, dapat dilakukan simulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan angka random atau
Untuk frekuensi munculnya kerugian dengan menggunakan distribusi Poisson dengan nilai yang diharapkan adalah 5. Yang kedua, menghasilkan angka random untuk severity kerugian dengan menggunakan distribusi normal. Yang ketiga, mengalihkan frekuensi dengan severity untuk menghasilkan total kerugian yang diharapkan pada periode tertentu atau bulanan. Yang keempat, mengulangi langkah 1 sampai 3 beberapa kali, atau misal 100 kali atau 1000 kali. Misalkan menghasilkan 10 angka random untuk 1 dan 2 atau simulasi dengan 10 run. Untuk risiko perubahan nilai tukar, tahapan perhitungan probabilitas. Kurs merupakan nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Mata uang mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Jika perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara cenderung menguat terhadap mata uang negara lain ataupun sebaliknya. Jika suatu negara menetapkan kurs mata uangnya terhadap mata uang lain, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi melalui mekanisme pasar. Perubahan kurs dilakukan pemerintah secara resmi. Pada tabel dapat dilihat bahwa jika menggunakan sistem kurs bebas, maka kurs mata uang menguat atau disebut dengan apresiasi dan kurs mata uang melemah disebut depresiasi. Dan jika menggunakan sistem kurs tetap, kurs mata uang menguat disebut revaluasi dan kurs mata uang melemah disebut devaluasi. Revaluasi merupakan kebijakan pemerintah dengan cara meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Sedangkan devaluasi merupakan kebijakan pemerintah dengan cara melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama, perbedaan inflasi. Inflasi lebih tinggi dari negara lain menyebabkan kurs mata uangnya melemah atau depresiasi. Kemudian, persamaan kondisi paritas atau purchasing power parity. Contoh soalnya yaitu dengan menggunakan rumus ET per E0 sama dengan 1 plus IH dikali T per 1 plus IF dikali T. Keterangan ET sama dengan kurs pada periode waktu. E0 sama dengan kurs pada awal periode. IH sama dengan inflasi pada negara domestik. IF sama dengan inflasi pada negara asing dan T waktu. Contoh soalnya, kurs awal rupiah terhadap dolar sama dengan 10.000 rupiah per US dollar. Inflasi di Indonesia dan Amerika Serikat adalah 20% dan 5%, maka perhitungannya kurs terhadap dolar 1 tahun mendatang adalah 10.000 dikali 1 ditambah 0,2 per 1 ditambah 0,05 dikali 1 sama dengan 11.429 rupiah per US dollar. Kurs akhir tahun sebesar 11.429 rupiah per US dollar, berarti rupiah melemah atau mengalami depresiasi. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat bunga. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Kemudian persamaan kondisi paritas internasional Fisher effect. Untuk menentukan tingkat bunga nominal menggunakan rumus ET per E0 sama dengan 1 plus Rn dikali T per 1 plus Rf dikali T. Keterangan ET sama dengan kurs pada periode T, E0 sama dengan kurs pada awal periode, Rn sama dengan tingkat bunga nominal pada negara domestik, Rf sama dengan tingkat bunga pada negara asing, dan T waktu. Contoh soal perbedaan tingkat bunga. Kurs awal rupiah terhadap dolar 10.000 per US dollar. Tingkat bunga di Indonesia dan Amerika Serikat 20% dan 5%. Maka kurs rupiah terhadap dolar 1 tahun mendatang
yaitu 10.000 dikali 1 plus 0,2 dibagi 1 ditambah 0,05 dikali 1 sama dengan 11.429 rupiah per dolar atau rupiah melemah. Negara yang mempunyai tingkat bunga lebih tinggi maka utangnya akan cenderung melemah atau depresiasi. Kemudian untuk menghitung tingkat bunga real yaitu dengan R sama dengan A ditambah I. R yaitu tingkat bunga nominal, A tingkat bunga real, I inflasi. Jika inflasi meningkat maka tingkat bunga nominal tinggi sehingga mata uang negara melemah atau terjadi depresiasi. Sedangkan apabila tingkat bunga real tinggi maka mata uang negara menguat atau disebut dengan apresiasi. Ketiga, independensi bank sentral. Apabila independensi bank sentral tinggi, maka mata uang tersebut apresiasi. Independensi merupakan kemampuan bertahan dari tekanan pemerintah yang sedang berkuasa. Jika peningkatan inflasi lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi realnya menjadi negatif. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka mata uang menguat atau apresiasi. Yang kelima, ekspektasi. Mata uang digunakan sebagai alat investasi. Jika pengharapan mata uang positif, maka mata uang menguat atau apresiasi atau sebaliknya. Risiko teknologi dan lainnya. Tahapan perhitungan probabilitas atau peluang. Teknologi mempunyai manfaat namun juga dapat memunculkan risiko baru. Teknologi yang tepat bisa mendorong bisnis perusahaan atau meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Tetapi penggunaan teknologi yang tidak tepat bisa merugikan perusahaan dengan signifikan. Risiko yang berkaitan dengan teknologi relatif lebih sulit dipahami karakteristiknya, lebih sulit dikuantisir, lebih sulit diantisipasi, meskipun teknologi merupakan sesuatu yang real. Secara umum, teknologi bisa menurunkan biaya operasional perusahaan seperti terlihat dalam bagian berikut ini. C. Risiko likuiditas terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas atau solvency risk yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Risiko lancar dan hazard ratio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Hazard ratio aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. D. Risiko politik atau sovereign risk. Jika perusahaan merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara, maka perusahaan akan menghadapi risiko politik. Risiko politik merupakan kejadian di negara tujuan investasi atau host yang bisa mengganggu aliran kas perusahaan multinasional. Risiko politik merupakan garis kontinum dari paling ringan sampai ke paling berat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.